Gue yakin ini jadi investasi terbaik setelah kursi. Gue happy banget sih ya punya robot vakum baru ini yang bener-bener jadi solusi setelah gue pakai robot vakum yang lama. Gue harus bersihin dia itu frekuensi cukup sering, walaupun gue udah set dia otomatis untuk bersihin rumah ini ya, tapi tetap aja gue harus bersihin si robot vakum itself secara manual, dan itu mungkin gue bisa lakuin 2 hari sekali. Kalau misalnya gue tunda ya debunya tuh udah ngumpul banget lah ya. Karena di robot vakum yang baru ini flow-nya jauh lebih gue suka lah ya. Karena gue bisa bersihin cuman seminggu sekali. Terus sebenarnya bisa lebih sih ya. Cuman seminggu sekali gue pun udah cukup nyaman lah. Jadi ini robot vakum Dreamy L10S Gen 3. Ini versi yang barunya dari CLS 10. Dan ini adalah robot vakum yang punya rumah. Dan rumahnya itu bisa ngebersihin si robot vakumnya. Dari mopnya bisa dibersihin sama bisa nyedot debu yang udah diambil sama si robot vakum. Jadi mekanismenya rumah si robot vakum ini tuh dia ada tank air bersih, ada tank air kotor, terus ada tempat untuk naruh debu kotor yang kering ya, dan ada untuk tempat deterjen yang nanti akan gue jelasin. Nah, kebutuhannya si rumah ini tuh pertama untuk ngecas pasti ya. Yang kedua itu untuk ngebersihin mop. Vakum ini tuh kan ada fitur mopnya, bisa ngepel. Mop itu kan basah ya, dia butuh air. Robot vakum itu nggak punya tank yang cukup besar, nggak kayak vakum cleaner yang pakai tangan gitu yang bisa nampung air bersih itu banyak-banyak dan bisa di dalam bodinya gitu. Si robot vakum ini harus dibikin lebih compact lah ya, makanya dibutuhkanlah supaya kita nggak sering-sering ngisi air bersihnya, muncul rumah ini untuk naro si air bersih. Kita taruh aja situ, isi kayak mungkin seminggu sekali. Ntar air bersih itu akan nge-refill terus ke robot vakumnya setelah si robot vakum itu mau kerja gitu. Nah, setelah dia kerja, vakum dan ngepel, mopnya ini basah dan kotor. Nah, disitulah tugasnya si rumahnya juga untuk ngebersihin mop yang habis dipakai kerja ini, dibersihin, dicuci, dikeringin, dan air kotor dari cucian mopnya itu disimpan juga sama si rumahnya di tank sebelahnya tuh yang ada tank air kotornya. Nah, terus hasil hisapan kotoran dari si robot vakum itu disedot juga sama si rumahnya. Ada satu kayak tempat di tengahnya gitu warna putih, kantong putih ya. Itu isinya tuh debu-debu kering yang disedot sama si robot vakumnya, disimpan lah sama si rumahnya ini. Dan storage untuk nyimpen debu yang kering itu tuh gede banget, bisa sampai 100 hari klaimnya. Jadi bikin kita tuh nggak perlu sering-sering ngebersihin debu dari si robot vakum ini gitu. Jadi ketika rumahnya udah mengambil alih untuk ngebersihin si robot vakumnya, ya robot vakumnya besoknya mau kerja lagi ya silakan, dia udah nggak bau kotoran sama sekali. Gue udah pakai robot vakum ini seminggu dan jujur banget gue ngerasain perbedaan yang signifikan dan gue sangat happy pakainya. Sebelum kita rasain manfaat dari si rumah robot vakum ini, tentu kita harus setting-setting dulu. Itu udah standar kalau misalnya kita punya robot vakum baru, harus dikenalin dulu sama rumah kita, sama area kerjanya dia. Di sini dia tuh punya sensor untuk mapping. Di kasus gue impress juga sih ya. Cuman sekali doang dia jalan mapping, semua ruangan itu udah kebaca sama dia. Dan dia pintar cari jalannya. Habis itu dia balik lagi ke rumahnya. Tapi gue impress sama dia, sekali jalan tuh udah bisa langsung coverage si rumah ini. Semua ruangan tuh bisa kebaca sama dia tanpa ada nyangkut dan gak ada ruangan yang ke-skip juga gitu. Tinggal gue tambahin furniture, gue tambahin virtual wall juga. Tinggal gue edit-edit dikit lah ya, kayak gue pisahin ruangannya, mana yang gue pengen bikin itu jadi ruangan, mana yang enggak. Nah, virtual wall ini masih gue butuhin lah ya, karena ternyata setelah gue coba si robot vakum ini, jadi dari ruangan gua yang depan itu, ruang TV, ke belakang ke area kamar mandi sama ke area dapur itu ada leveling. Leveling itu cuma kayak sekitar 2 cm ya, kurang lebih ya. Si robot vakum itu bisa ngelewatin leveling itu, bisa turun, tapi pas mau balik ke atas dia nggak bisa naik. Makanya di sini gue pakai virtual wall supaya dia nggak ke belakang-belakang lah. Jadi area di situ aja kerjanya. Yang area kamar mandi sama dapur itu gue nggak kasih akses si robot vakumnya. Ya itu masih sama dengan robot vakum gue yang lama sih ya. Jadi nextnya mungkin gue pengen punya robot vakum yang bisa naik turun. Kalau dia ngedeteksi leveling yang curam banget ya, kayak mungkin lebih dari 5 cm ya, dia nggak akan loncat gitu. Jadi aman kalau misalkan punya tangga, punya lantai 1, lantai 2, dia sih nggak akan loncatin tangga karena kan tangga gapnya jauh ya. Setelah mapping, tentu gue udah utak-atik juga di dalam si aplikasinya ini. Yang terpenting di gue itu kasih kerjaan aja sih buat si robot vakum ini, dan dijadwalin juga kapan dia kerja, kapan dia stop, kapan dia istirahat. Jadi
pagi-pagi tuh dia udah harus kerja. Nah, sehari sekali doang ya, ngebersihin ruang depan, ruang yang ini sama ruang sebelah. Nah, habis itu dia akan balik. Nah, itu dilakuin setiap hari Senin sampai Minggu. Dan selama seminggu itu gue nggak ada ikut campur dalam pekerjaannya si robot vakum ini. Semua itu udah otomatis. Jadi gue nggak ada ngebersihin manual si robot vakumnya, terutama ngebuang debunya itu. Dan gue juga nggak ada bersihin mop manual. Paling gue tuh ada satu hari dapat notifikasi kalau air bersihnya itu habis ya, karena gue emang set dia untuk pel tiap hari. Nah, itu gue ambil si tangki, gue isi air baru, gue masukin lagi. Nah, untuk air kotornya itu masih dikit banget, jadi ya itu nggak gue apa-apain lah. Dan gue nggak custom dia punya detail kerjanya juga, kayak misalnya harus ngevakum, harus ngepel, dan berapa speed vakumnya, berapa basah pelnya, itu gua nggak atur. Semua itu bisa pakai yang fitur Clean Genius-nya dia, dan itu udah otomatis. Gue saranin banget kalau kalian tertarik sama si vakum ini, pakai yang Clean Genius-nya itu udah sangat-sangat bagus hasilnya. Nah, syuting ini tuh persis di hari yang sama gue bersihin update seminggu si robot vakumnya. Minim banget kerjaan gue untuk ngebersihin si robot vakumnya itu sendiri gitu loh. Hasil kerja juga bersih banget. Karena dual mopnya ini sih gue ngerasa dia tuh bikin lantai jadi enak ya diinjak. Kalau robot vakum gue yang lama itu kan dia bukan mop dan gak muter kondisinya, jadi kayak cuma ngelewatin doang. Tuh kadang hasil mopnya, hasil pelnya tuh kurang enak aja pas diinjek gitu, orang masih agak licin. Kalau yang mop muter itu beneran lebih mantep, apalagi udah dipasang deterjen juga. Nah, deterjen ini by the way dijualnya tuh terpisah setahu gue ya. Deterjen ini kan kompartemen terpisah lagi ya. Nah, dia tuh akan kebaca di aplikasi, kita bisa cek kalau deterjen itu masih ada atau enggak, deterjennya kepasang atau enggak itu bisa dilihat. Dan frekuensi ngasih deterjen itu ya gue nggak tahu sih, itu suka-suka dia pakai deterjennya, jadi itu udah otomatis aja. Nah, selain si fungsi mopnya, vakumnya itu sendiri juga sedotannya mantep sih. Kalau gue baca speknya sih dia bisa sampai 25.000 Pascal, tapi gue juga nggak pernah sampai maksimum. Gue dengernya sih dia pelan aja gitu, nggak seberisik vakum gue yang lama, dan hasilnya juga oke. Tapi karena gue pakai fitur yang Clean Genius tadi ya, dan gue nggak pernah set sampai maksimal si sedotannya, menurut gue sih itu udah cukup aja ya. Gue ada tes juga untuk tuang banyak bubuk remah makanan di ruangan ini, dan hasilnya surprisingly oke. Bisa hilang ya si makanannya, dan otomatis sudah kepel juga remah-remahnya itu. Dan lantai juga enak diinjeknya, tapi nggak bisa sekali sih ya, harus 2 kali tadi at least udah lebih enak diinjeknya. Dia balik ke rumahnya, dia nyuci mopnya, dan hasilnya bisa kalian lihat ya, sebelum dan sesudah dicuci. Ini beneran nggak dicuci pakai tangan, pakai manual, itu rumahnya sendiri yang nyuci, dan emang beneran bersih gitu. Makanya kalau misalnya dia mau ngepel lagi setelah pulang ke rumah pun, hasil pelannya juga enak diinjek, yang nggak bau pertama, dan nggak licin juga. Tapi in real life-nya gue nggak pernah numpahin sesuatu gitu di lantai untuk dia bersihin sih ya. Yang jelas gue sih utamanya untuk ngebersihin debu-debu kering aja, yang ya pasti kan selalu ada di rumah ya. Dan bulu dari melon anjing gue itu setiap hari pastinya rontok ya, karena dia husky. Jadi itu adalah hal yang mandatory untuk dibersihin sama si robot vakum ini, dan sangat bagus sih kebersihannya. Gue perlu acungi jempol gitu. Makanya gue sangat happy pakai robot vakum. Dan untuk ngebersihin bulu anjing gue juga maksimal banget, dan nggak pernah ada nyangkut juga. Karena di dalamnya dia tuh udah ada mekanisme yang bikin bulu tuh nggak akan nyangkut sama rollnya dia. Terus dia juga punya fitur yang bisa keluarin mopnya sama sapunya itu, supaya pojok-pojok ruangan itu tetap kena. Jadi ini pinter banget sih, dia bisa jalan kan, robot vakum tuh bulat. Itu akan susah untuk ngejangkau pojok ruangan kan. Jadi akan keluarin si mopnya sama si sapunya untuk diarahin ke tengah supaya kesedot. Jadi makanya pojok-pojok ruangan gue tuh setelah pakai robot vakum ini juga jadinya lebih kena ya, debunya lebih keangkat, lebih bersih. Dan satu hal juga yang gue impress banget sih ya, setelah gue lihat historicalnya dia ngebersihin ini, dia nggak pernah ada yang error karena nyangkut gitu loh. Error itu paling karena gue lupa untuk buka pintu kamar aja, jadi dia nggak bisa masuk, habis itu dia balik lagi. Atau ada yang gue stopin tiba-tiba aja gitu di tengah itu, karena gue di hari-hari pertama lagi ngetes aja. Nah, sisanya itu nggak pernah ada yang nyangkut. Bahkan di kolong meja, di kolong kursi, dia tuh pintar aja sih nyari jalannya, jadi nggak pernah ada nyangkut gitu. Terus di depannya ini ada sensor juga untuk ngasih tahu kalau ada obstacle atau enggak ya. Jadi kalau misalnya ada barang-barang di depannya, dia nggak akan tabrak. Kayak misalnya
kursi, meja kerja, atau perintilan-perintilan yang nggak bisa kesedot sama dia tuh kan hindarin gitu. Dan gue lihat juga dari CCTV gue yang bisa infrared, itu kelihatan memang ada 2 sensor yang kerja, sensor LiDAR yang atas kelihatan, dan sensor di depan juga itu kelihatan ya, ada batasannya. Jadi walaupun dia punya bumper juga, kalau misalnya si sensornya itu nggak ngebaca ada obstacle, ya dia kan tetap ada peringatan kalau misalnya bumpernya kena, dia akan mundur atau nyari jalan. Tapi ya jadi jarang kepake si bumper ini. Dan memang kayak di bumper ini menurut gue ada satu hal yang kurang gitu, kayak butuh rubber aja sih di situ. Mungkin kalau kasih rubber akan lebih nice, walaupun emang bumpernya jarang kepake karena si sensornya. Jadi kalau misalnya di meja gue yang ini nih, bawahnya itu kan kayak kakinya tipis ya, itu bisa naik. Nah kalau si rim ini so far sih nggak pernah nyangkut kayak gitu ya. Dan memang kalau gue perhatiin dia tuh ada fitur yang dikhususkan untuk pet juga ya. Dia juga ada keterangan furnitur untuk petnya juga. Kayak misalnya bowl minum dan bowl makan itu kita bisa set posisi di mana. Nah kalau itu udah di set, dia itu akan ngebaca otomatis jadi area hewan peliharaan kita gitu. Jadi dia ada fitur yang memang khusus untuk bersihin area itu juga. Penting banget kalau misalnya kalian emang punya peliharaan, punya anabul, pakai ini sih so far gue nggak ada pernah kendala gitu ya sama hewan peliharaan gue. Jadi ya so far gue sih sangat kebantu sih ya sama si robot vakum ini. Secara gue udah suka gitu sama fitur robot vakum gue yang sebelumnya juga ya, sebenarnya kayak dia bisa ngebantuin untuk gue ngebersihin bangunan ini setiap harinya, itu udah sangat ngebantu. Tapi ya gue lebih kebantu lagi kalau dia udah bisa ngebersihin dirinya sendiri sih. Jadi gue nggak perlu sering-sering ngebersihin si robot vakumnya. Itu aja sih mungkin update gue selama seminggu punya robot vakum yang baru ini. Dan kalau bisa dibilang ini investasi yang oke, ya ini investasi yang oke sih. Memang harganya juga nggak murah ya, tapi ngebantu dan meringankan pekerjaan banget sih ya, untuk bersih-bersih terutama. Jadi ya segitu aja ya untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.